Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Oktober 2024. Adalah hari yang pertama kita memasuki di bulan ke-10. Di bulan Oktober berarti tinggal 2 bulan lagi, saudara. Bulan depan bulan November, bulan berikutnya bulan Desember. Tinggal 2 bulan lagi kita, 2 bulan lagi 2024. Kita memasuki 1 Oktober ini, kita serahkan hidup kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pujian yang akan saya sampaikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari yang pertama ini, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan langkah kita sepanjang hari dan selama bulan Oktober. Sampai Tuhan sudah datang kembali, Tuhan akan menyertai kita. Asal kita berada di dalam jalan Tuhan. Karena sebentar kita mau baca 1 Samuel pasal 10, 1 pasal dari 17 sampai 27. Berkatan dari Saul dari suku Benyamin, yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi raja atas Israel. Karena setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, haleluya. Oh, tangannya, amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah janji Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, amin, haleluya. Oh, tangannya, amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan kami pagi ini, mau baca firman-Mu, haleluya. Sucikan hatiku, pikiranku, mulutku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilafku. Ya Tuhan Yesus, perbaruilah hidupku ya Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, Dia cinta kita. Tuhan berjanji di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari jadi jelas di ayat ini, jelas berkata, mari kita mau berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang atur hidup kita. Di situ Tuhan menetapkan, sudah diatur sama Tuhan, sudah ditetapkan langkah kaki orang yang berkenan kepada Tuhan. Berarti kesimpulan kalau tidak berkenan, ya urusan iblis, saudara. Beda jalur. Ya, kalau ditetapkan oleh iblis, itu hidupnya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, berkenan kepada iblis. Tapi bagi kita, mari kita mau melangkah berjalan di jalan Tuhan. Kalau jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopang tangan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati sama Tuhan. Mari kita kembali baca firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-10. Terus kita diisi dengan firman Tuhan. Sukacita saya, saudara, menyampaikan firman Tuhan, karena ini berurutan terus ya. Jadi berurutan, kita mau setia sama Tuhan. Langkah kaki jelas ya. Seperti kita mau ke suatu tempat, pasti jalannya berurutan dong. Ya, dari langkah pertama terus sampai nanti ke tempat. Berarti suatu hari kelak kita langkah sampai ke surga. Tuhan berkati. Mari kita baca 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Saul menjadi raja. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Wah, coba nih. Jadi semua diizinkan sama Tuhan, mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ya, tempat rumah Tuhan di Mispa. Ya, di dalamnya nanti ada ketemu dengan Saul yang akan diangkat menjadi raja. Ya, dan ia berbicara kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Ya benar, waktu ada di Mesir, ya Tuhan sudah keluarkan bangsa dari jajahan, diperbudak oleh orang Mesir. Oleh karena itu terima kasih kalau diperbudak oleh Raja Fir'aun, ya, melepaskan dari tangan orang Mesir, dari tangan segala kerajaan Fir'aun, kerajaan Mesir, Fir'aun. Ya, berterima kasih harus Allah tahu diri. Terima kasih kalau Tuhan tidak tolong, diperbudak banyak yang mati, saudara. Ya, tapi karena tangan Tuhan sudah tolong mengeluarkan dari jajahan perbudakan orang Mesir, sehingga keluar menjadi merdeka seperti saat ini bangsa Israel. Kalau saat ini Israel sudah merdeka, ya, tahun 1948, kalau Tuhan tidak izinkan dulu di Mesir, keluar Mesir, tidak bisa negara Israel. Itu semua terjadi karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari termasuk di hidup kita. Hidup kita sampai saat ini itu karena kita menerima anugerah Tuhan. Kita meresponi. Ya, saya meresponi. Saya sekolah Alkitab dan saya melayani pekerjaan yang sungguh-sungguh saya lakukan. Biarpun banyak tantangan, banyak perjuangan, saya lakukan sampai nanti ternyata Tuhan wujudkan kasih-Nya sehingga kita ada seperti kita ada saat ini. Itu anugerah Tuhan, ya. Terus berikutnya ayat 19, tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang telah menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut suku-sukumu dan menurut kamu. Ya, coba
Bangsa Israel kan minta pada Samuel. Dia minta seorang raja yang tadinya otokratis, Tuhan sendiri, ya, yang teokratis, yang menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Tapi saat ini sudah dia minta untuk sistem kerajaan monarki, dari teokratis, dari Tuhan sendiri sebagai Tuhan Raja bangsa Israel. Saat ini manusia minta bangsa Israel ada raja, yaitu Saul yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Jadi Saul itu menyembunyikan diri, ya, berdiri suku Benyamin, tapi ternyata dicari, tidak ada itu Saul. Ayat 23, sebelum ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Coba nih, manusia boleh tidak kelihatan, manusia boleh sembunyi, tapi Tuhan dia dari surga, dia tahu persis. Jadi kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lari kemanapun, di kutub, di langit, sampai di mana ujung bumi, tetap Tuhan bisa lihat dan Tuhan Maha tahu. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, mulut kita belum ngomong ini, ya, sebelum kita berbicara Tuhan lihat hati kita. Jadi Tuhan Maha tahu, Maha kuasa, Maha segala-galanya. Jadi orang lain tidak tahu Saul ada di mana, dianggap tidak datang. Tapi Tuhan bilang, berkata, sembunyi dia. Coba, karena Tuhan Maha tahu. Terus berikutnya lihat ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlari orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika, dicari saudara, ya, dari barang dicari saudara, ya, ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang buah sebang. Wah, dahsyat ya. Raja Saul tinggi besar, saya yakin tingginya bisa 2 meter saudara, ya, tinggi besar ini, luar biasa. Dipercayakan Tuhan menjadi raja bangsa, raja pertama dari suku Yehuda saudara, ya. Coba lihat ini berikutnya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Jadi Tuhan tetapkan, yaitu Saul dari suku Benyamin, saya bukan suku Yehuda, saya salah, ya. Maka dia dapat suku Benyamin. Yehuda itu Daud, suku Yehuda Daud, ya. Jadi dari suku Benyamin, ya. Jadi hiduplah raja, ya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di depan Tuhan. Setelah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama dengan dia ikut pergi dan orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ayat 27 yang terakhir. Tapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi ya pura-pura itu. Oh, coba ini semua, mereka ada yang nggak suka, ya, dia yang dihina itu, masakan orang dapat menyelamatkan kita? Coba mereka tidak menghormati apa yang Tuhan sudah tetapkan, Raja Saul sebagai raja. Padahal bangsa Israel kan minta sendiri jadi raja. Tapi inilah kita bisa belajar bahwa setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Dan kedua, banyak orang-orang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya silakan mereka. Tugas kita adalah masing-masing pribadi-pribadi. Tanggung jawab kita pribadi-pribadi, saudara. Seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti kita dituntut sama Tuhan, tanggung jawab, ya, pribadi-pribadi. Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Mari melalui firman-firman kita baca, membawa kita makin hari makin dewasa. Makin hari kita mau andalkan Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan, seperti Saul ditetapkan oleh Tuhan. Semua bersumber datang dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa, saudara. Sampai detik ini, mari kita mau belajar hidup berkenan sama Tuhan. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan mengatur langkah-langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, oh haleluya, oh tangannya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan kita ditopang sama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita awali ibadah kita. Hidup kita beraktivitas 1 Oktober ini kita serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan akan tetapkan langkah-langkah kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.